Halo guys, udah lama banget ya nggak update video kita. Karena sebenarnya kemarin-kemarin aku ada beberapa kesibukannya di kampus. Jadi kita mutusin buat nggak bikin video lagi. Dan sekarang aku bakalan main game, salah satu game yang cukup populer di Indonesia itu Rise of Kingdom guys. Kebetulan kemarin aku juga udah bikin akun dan udah sempat 2 bulan main ya. Jadi udah cukup mengetahui lah seluk-beluk dari game ini sendiri. Dan sekarang kita bakalan memperkenalkan. Ketika awal main itu kita bakal disuruh milih ini guys, civilization ataupun peradaban. Nah, kita tuh milih peradaban, nantinya bakalan ngaruh ke struktur bangunan, terus ke musik, kemudian ke buff civilization, dan juga sama ada unit spesialnya nih guys. Nah, kayak yang kita lihat di sini nih, ada ini ya, ada Roma. Roma ini unit spesialnya ada Legion guys. Nah, Legion ini adalah unit infanteri. Nah, jadi di Rise of Kingdom ini ada 3 unit guys, ada 3 troops lah istilahnya kan. Pertama ada infanteri, kedua ada archer, ketiga itu ada cavalry. Nah, kebetulan Roma ini unit spesialnya ada infanteri guys. Oke, buat buff civilization-nya ada meningkatkan defense infanteri ya, lumayan banget itu. Kemudian kecepatan gerak pasukan 5% dan kecepatan mengumpulkan makanan. Nah, lanjut ke ini nih guys, ke Jerman. Komandan Jerman ini sebenarnya banyak dipakai banget ya di pemain-pemain Rise of Kingdom. Kenapa? Karena dia itu punya unit spesial cavalry. Cavalry merupakan unit spesial yang cukup diminati banyak pemain guys. Ada Teutonic Knight untuk apa namanya? Ininya Herman ya guys. Untuk komandan pertamanya Herman. Tadi yang Roma itu Scipio. Herman ini komandan buat archer guys ya. Kemudian ada buff civilization-nya ada meningkatkan attack. Kemudian kecepatan latih hanya bertambah 5%, sama pemulihan action point sekitar 10% guys. Jadi ini Jerman ini salah satu civilization yang nantinya bakal berguna di late game. Soalnya dia punya buff kecepatan melatih guys. Jadi kecepatan melatih ini sangat berguna banget nantinya. Misalkan kita melatih troops cavalry sebanyak 24 jam. Nah, nanti di 5%-nya itu kita dikurangin guys. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ada Inggris guys. Inggris ini komandan pertamanya ada Boudica guys. Boudica ini tipe-tipe komandan integration. Nanti bakalan gue jelasin ya beberapa hal tentang jenis-jenis komandan. Ada cavalry, integration, leadership, ada apa namanya archer, ada infantry. Nah, Boudica ini cukup sangat bagus juga. Kemudian ada buffnya ini Inggris punya attack, archer bertambah, kecepatan melatih juga punya. Kemudian kapasitas garrison guys. Kapasitas garrison sekutu naik 20%. Unit spesialnya ada longbowman guys. Unit spesialnya ini pemanah ya, ataupun archer. Inggris ini cukup banyak diminati juga, hampir sama kayak Jerman guys. Semasa gue main kemarin itu banyak banget juga yang pakai Inggris. Soalnya mereka itu pada ngincer buff kecepatan pelatihan guys, nambah 5%, lumayan banget. Nah, selanjutnya ada Prancis guys. Prancis ini untuk komandan pertamanya ada Joan de Arc. Nah, Joan de Arc ini komandan yang wajib banget kita punya, karena jurusnya itu dia bisa ningkatin buff buat pasukan temen guys, ataupun pasukan sekitar kita, bukan cuma pasukannya dia sendiri. Nah, kayak gitu. Nanti buat detail-detail skill gue bakalan jelasin di video-video selanjutnya ya. Nah, untuk unit spesialnya sendiri ada Throwing Axemen guys. Throwing Axemen ini infanteri juga. Untuk buff civilization-nya ada HP pasukan naik sekitar 3%. Kemudian ada kecepatan mengumpulkan wood. Nah, ini juga buat komandan-komandan gathering ya guys. Dan juga ada kecepatan penyembuhan di hospital. Nah, jadi kita itu nantinya bakalan baku hantam ya, bakalan perang sama orang lain gitu. Makanya kecepatan penyembuhan di hospital pun sangat penting nantinya guys. Soalnya kalau misalkan troops kita lagi luka, nanti itu akan memakan banyak waktu untuk penyembuhannya kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada Spanyol guys. Spanyol ini unit spesialnya ada Conquistador. Ini cavalry juga guys ya. Dan komandan pertama ini Pelagius guys. Nah, Pelagius ini salah satu cavalry yang banyak dipakai juga, karena dia itu pertama punya skill penyembuhan guys. Nah, itu cukup tanky juga yang bisa dipakai opsinya kalau misalkan mau pakai Pelagius. Untuk buff civilization-nya sendiri guys, ada meningkatkan defense cavalry. Nah, buat spesialis cavalry yang pengen agak tanky lah bisa pakai Spanyol nih. Kemudian XP yang didapat dari Barbarian unit naik ya sebesar 10%. Ketika kita membunuh Barbarian bisa ada tambahan 10% XP.
Kemudian ada produksi resources naik juga sebesar 20%. Nah, jadi kita nanti itu kan punya kota nih guys. Di kotanya itu ada sumber daya yang kita bangun sendiri gitu. Ada wood, ada food, kemudian ada goldstone juga. Nah, kayak itu guys. Nah, ini nih Sun Tzu. Sun Tzu ini komandan pertama dari China guys. China ini salah satu civilization yang memang sangat banyak dipakai dan sangat paling banyak diminati guys. Kenapa? Karena yang pertama komandan awalnya itu Sun Tzu. Sun Tzu itu infanteri epic yang sangat bagus banget dan banyak dipakai. Kemudian buff-nya ini ya, meningkatkan defense pasukan 3%. Pemulihan action point naik sekitar 5%. Dan juga kecepatan membangun naik sebesar 5% guys. Nah, jadi untuk awal-awal Sun Tzu itu emang bagus banget guys ya. Karena dia punya buff membangun ya. Membangunnya nambah 5% karena awal-awal permainnya itu kita butuh buff untuk membangun. Karena membangun bangunan ini banyak waktu ya, ada yang bervariasi 1 jam, 2 jam, bahkan mingguan. Selanjutnya ada Jepang guys. Jepang ini komandan pertamanya Kusanagi Mashinage guys. Dia ini komandan archer sebenarnya guys. Tapi unit spesial dari Jepang ini samurai. Samurai itu infanteri guys. Nah kayak gitu. Kemudian buat buff ini apa kan? Buff civilization-nya ada meningkatkan attack pasukan sebesar 3%. Kemudian kecepatan berjalan Scott naik sebesar 30. Kecepatan mengumpulkan resources juga naik sekitar 5%. Nah Jepang ini cocok banget ya buat kalian yang ingin nge-scoutnya itu cepat. Karena pas kita di battlefield nanti kita butuh mengintai pasukan lawan nih. Pasukan lawan mereka punya troops apa aja, pasukan apa aja kan. Komandan yang di dalamnya siapa aja. Nah nanti kalau misalkan kita pakai Jepang, kita bakalan dengan cepat tuh bisa nge-scout ataupun memata-matai baik itu kotak maupun pasukan dari musuh sendiri kayak gitu. Nah selanjutnya ini ada ini guys, ada Korea ya. Korea ini komandan pertamanya Yojimundo. Nah Yoji ini dia salah satu komandan kavaleri setelah Sun Tzu ya. Dia ini spesialisnya itu single target. Kalau Sun Tzu kan ada bisa beberapa target kena tuh kalau dia skill. Kalau Yoji ini cuma kena 1 target guys. Tapi dia cukup sakit juga ya. Sekelas komandan epic dia sakit banget. Kayak Osman lah nanti diduetinnya supaya lebih sakit lagi. Unit spesialnya ada Hwarang. Hwarang ini archer ya. Untuk buff civilization-nya sendiri ada meningkatkan defense archer 5% guys. Kemudian kapasitas hospital 15%. Kecepatan riset 3%. Nah, Korea ini salah satu juga yang di early game banyak dipakai sama player-player. Kenapa? Karena ini guys, mereka itu punya buff kecepatan riset. Karena di awal-awal permainan kita butuh riset yang cukup cepat. Nah ini selanjutnya ada Arab guys ya. Arab komandan pertamanya ada Beibar. Beibar ini komandan kavaleri. Unit spesialnya pun ada Mamluk ya guys ya. Mamluk ini kavaleri juga. Beibar ini skillnya mantep banget. Dia punya skill area. Apalagi kalau udah expertise. Jadi ketika kita udah naik level terus nge-up skill, kita bakalan dapet skill baru namanya expertise guys. Expertise-nya tuh ningkatin damage skill pertama dia sama ningkatin target areanya dia. Untuk buff civilization-nya ada meningkatkan attack cavalry ini 5% tuh, lumayan. Damage kebarbarian juga naik 10%. Damage yang diberikan kepada pasukan yang diberikan oleh pasukan gabungan juga naik 5%. Jadi ketika kita nge-rally nih guys, kalau misalkan pakai Arab, itu bisa dapetin tambahan damage guys sebesar 5%, lumayan banget. Nah ini ada Kesultanan Utsmaniyah ya. Kesultanan Utsmaniyah itu kayak Turki Utsmani lah guys ya. Kalau yang sering kita kenal itu, komandan pertamanya ada Osman. Nah Osman ini pun salah satu komandan yang paling sakit di tingkatan epic guys ya. Karena dia itu emang single target, tapi skill pertamanya itu terus ditambah dari skill ketiganya. Apalagi kalau udah expertise, itu sekali gebuk guys, lawan itu bisa kelepek. Jadi ini luar biasa banget ya buat Osman kalau udah expertise terutama guys. Untuk unit spesialnya ada Yanisari guys. Kemudian buff civilization-nya ada meningkatkan HP Archer 5%. Ada kecepatan gerak pasukan naik 5%. Itu buat move dari tempat satu ke tempat lainnya buat nanti kita ngarahin pasukan. Kemudian damage skill juga naik, damage skill aktif 5%. Lumayan bagus ya. Bagus banget. Selanjutnya ada civilization terakhir yaitu Byzantium guys. Byzantium itu komandan pertamanya Belisarius. Nah Belisarius ini komandan kavaleri yang larinya tuh cepet guys. Ini sangat bagus ya. Skill pertamanya pun bagus, bisa mengurangi defense, bisa mengurangi attack lawan, dan juga bisa
di Make Factor secara langsung pun dia punya buat skillnya. Unit spesialnya ada Kataprak. Untuk buff Civilization-nya sendiri itu ada meningkatkan HP Cavalry 5% guys. Kemudian ada kecepatan mengumpulkan stone naik juga sebesar 10%. Kemudian ada kapasitas hospital juga, dia lebih besar, bisa membesarkan sebanyak 15% guys. Jadi ketika kita war di battlefield itu, banyak troops kita yang akan terluka, dan itu bisa ditingkatkan kapasitas hospitalnya 15% kayak gitu. Nah ini sekarang kita bakalan milih Cina guys ya. Kita pilih Sun Tzu. Oke, ini awalan intronya dari Rise of Kingdom ya. Kita lihat, jadi ini ceritanya kita nih awalnya ingin membangun sebuah peradaban guys di game ini ya. Sangat bagus banget. Jadi di game ini tuh kita berperan sebagai gubernur di sebuah kerajaan guys. Nah nanti gubernur-gubernur itu mereka bakalan beraliansi guys. Beraliansi dengan gubernur-gubernur lain, player-player lain. Nantinya kita akan membentuk suatu kerajaan. Ada king-nya nanti. Kemudian ada juga queen-nya nanti. Ada prime minister-nya nanti. Terus ada beberapa jabatan-jabatan lain guys. Kayak gitu. Nah sekarang gameplaynya tuh kayak gini ya. Gameplay awalnya mungkin aku tunjukin kalian ya. Nah kayak gini kita agak cepetin aja guys. Oke. Nah kita awal-awal kita bakalan nyerang barbarian guys. Ceritanya ada tribal village ya. Apa namanya? Pemukiman penduduk guys, tribal village itu diserang sama barbarian guys. Nah nanti kita bakal tolongin guys ya. Sebelum kita tolong kita bangun dulu bangunan-bangunan. Menurut storynya kayak gitu nih guys ya. Oke kita latih dulu troops guys ya. Terus kita upgrade dulu wall. Karena ketika kita nge-upgrade wall itu bisa punya defense terhadap serangan-serangan yang datang nantinya guys ya. Oke, kita bangun lagi tavern guys. Sip. Oke, kita buka golden chest-nya. Kita pasti dapat Sun Tzu guys. Soalnya kita komandan pertamanya itu Sun Tzu. Oke, Sun Tzu kita dapat ya. Woi, ini dia Sun Tzu. Kita confirm. Oke, kita agak cepetin aja guys ya. Aku dengar ada beberapa barbarian. Oke, kita lawan aja langsung guys. Kita searching barbarian level 1-nya. Terus kita attack. Langsung kita attack pakai komandan Sun Tzu tadi guys ya. Kita attack pakai komandan Sun Tzu tadi. Oke. Jadi pola-pola permainan di awal itu kayak gini guys. Kita bakalan membangun peradaban dulu kan, membangun bangunan, kemudian menyerang barbarian. Kemudian kita bakalan macul ya, maculas kalau orang-orang Rise of Kingdom sering bilang itu. Kita bakal macul sumber daya guys. Food, wood, stone, gold. Gem nantinya pun kita bisa macul juga ya. Oke kita bantu ya. Kita bantu barbariannya hajar kita ya. Nah kayak gitu guys. Jadi game ini emang seru banget ya. Real time strategi. Dan kedepannya aku pun bakalan main game ini terus. Dan aku pun insya Allah bakalan bikin konten tentang Rise of Kingdom dengan rajin dan rutin guys ya. Karena kita menikmati game ini guys. Oke kita dapat ini ya. Kita dapat apa namanya hero baru tadi. Nah sekarang kita kembali masuk ke kota kita ya. Kita selesaikan beberapa quest. Questnya harus kita selesaikan sebenarnya karena di quest-quest itu kita bakalan dapat banyak reward guys ya. Oke. Sip. Kita harus nge-scout dulu guys ya. Udah dibangun dulu kan, ininya apa namanya, bangunan untuk nge-scoutnya kita intai. Nah maksudnya nge-scout itu yang tadi gue udah bilang kayak gini nih guys. Jadi di kerajaan baru biasanya masih ada kabut-kabut yang belum terbuka, makanya harus kita scout guys. Jadi scout ini fungsinya bukan cuman buat memata-matai kota lawan ataupun memata-matai pasukan lawan. Nge-scout pun bisa berfungsi sebagai kita bisa ini apa namanya, mengeksplorasi cave ataupun apa namanya gua-gua. Nah kayak gitu paling guys. Apa namanya, beberapa hal yang bisa gue sampaikan tentang Rise of Kingdom ini. Semoga kalian suka videonya. Dan insya Allah buat kedepannya aku bakalan sering banget bikin konten tentang Rise of Kingdom guys. Semoga kalian suka. Dan stay safe di rumah guys ya. Jangan kemana-mana. Semoga pandemi ini bisa selesai dari Indonesia dan juga dari dunia. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!